Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya emak-emak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Mohon maaf kalau di awal-awal video ini udah kelihatan berantakan ya mak, karena kali ini saya mau packing baju-baju untuk beberapa hari karena ada rencana mau refreshing ya, liburan tipis-tipis lah ya. Masih ada sisa sebelum masuk kerja dan masuk kembali ke sekolah. Waktu tahun baruan sih kami ini di rumah aja ya mak, jadi ya nggak kemana-mana lah ya. Males pasti bakalan macet di mana-mana, penuh di tempat keramaian pasti semuanya penuh. Jadi ya rencana liburan kali ini setelah ada sebagian yang sudah mulai masuk kerja. Jadi kemarin itu sekitar tanggal 2 saya beres-beres dan kami berangkat liburan itu tanggal 3. Ya bisa dibilang liburan, bisa dibilang juga enggak ya, karena liburan ini bentar banget, cuma beberapa hari aja. Yang penting bisa ketemu dengan sanak saudara dan mengunjungi beberapa rumah keluarga. Karena ya terhitung sejak pandemi itu ya saya nggak pernah keluar kota lagi ya mak. Dan ya ini mungkin kesempatan salah satunya bisa digunakan untuk pergi keluar kota. Selesai packing, saya nyempetin untuk buka paket lagi dari Scarlett Whitening. Nah ini alhamdulillah banget, saya senang banget rasanya karena sebenarnya skincare saya ini belum habis, udah ada lagi dikirimin yang baru. Dan isinya apa aja ini? Ternyata isinya ada paket lengkap, ada day cream, night cream karena saya pakainya paket yang Brightly Ever After ya. Jadi ada day cream, night cream, kemudian ada Brightly Ever After serum dan essence toner. Nih yang baru nih ada essence toner ya. Seperti biasa ya paketannya tuh cepat sampai dan gak ada produk yang pecah ataupun tumpah. Kalau untuk review day cream, night cream, dan serum Brightly Ever After series sudah pernah saya sampaikan. Jadi mama bisa cek lagi video saya sebelumnya ya. Mama juga pasti udah tahu semua produk Scarlett Whitening itu harganya 75.000 dan sudah resmi terdaftar BPOM. Dan produknya juga bebas merkuri dan hidrokinon. Karena ketiga produk ini sudah pernah saya review, jadi ini saya penasaran banget sama yang namanya Brightly Essence Toner. Zaman dulu yang namanya toner itu fungsinya hanya untuk melembabkan dan menyegarkan wajah setelah kita menggunakan sabun muka atau facial wash. Tapi yang namanya Brightly Essence Toner keluaran Scarlett Whitening ini ternyata bisa juga untuk meregenerasi kulit, meningkatkan produksi kolagen, meredakan peradangan, dan juga mengecilkan pori-pori yang membesar. Karena Brightly Essence Toner ini mengandung vitamin C, glutathione, witch hazel extract, jeju propolis extract, allantoin, niacinamide, dan grape water. Dan selalu beli produknya di official store Scarlett Whitening. Saya simpan link pembelian produknya di description box ya. Cara pakainya juga gampang banget ya mak. Selalu bersihkan wajah dengan facial wash. Setelah itu baru kita tuang secukupnya Brightly Essence Tonernya. Karena ini bisa digunakan dengan atau tanpa kapas. Kalau saya ini pakai kapas aja ya mak, supaya nggak tahu lah lebih enak aja gitu. Biasaan kalau pakai toner itu saya selalu pakai kapas. Lalu ya diusapkan ke wajah secara merata sampai tonernya meresap. Setelah meresap tonernya baru kita pakai lagi yang namanya serum Brightly Ever After.
Nah, Brightly Ever After Serum ini bisa mencerahkan dan melembabkan kulit wajah, menyamarkan bekas jerawat karena mengandung vitamin C, phyto-whitening, niacinamide dan juga glutathione. Caranya juga gampang, tuang aja ke telapak tangan lalu tap-tap aja ke wajah dan tunggu sampai meresap. Selanjutnya kita apply Glow Toning Serum. Nah, Glow Toning Serum ini mengandung tranexamide acid, olive oil, allantoin. Itu bisa bikin kulit wajah kita jadi cerah dan memperbaiki skin barrier kita juga. Setelah kita pakai 2 serum tadi, baru kita apply yang namanya day cream. Nah, day cream ini sudah mengandung UV protection, jadi kalau kita gunakan untuk aktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan itu aman ya, Mak. Meskipun di dalam ruangan yang namanya ultraviolet itu kan ada 2 ya, UVA, UVB. Nah, ini tetap kita harus pakai proteksi untuk menjaga kulit kita dari sinar UV. Skincare udah selesai, tinggal saya pakai body lotion untuk tangan dan kaki dan sedikit menghias diri sendiri. Kalau di rumah terlihat rapi dan cantik itu enak bawaannya ya, Mak, supaya Paksu juga senang. Salah satu persiapan traveling saya selalu membersihkan yang harus dibersihkan nanti karena di rumah akan ditinggal selama beberapa hari. Jadi karena ini yang paling kotor adalah kompor, jadi ya mau nggak mau saya harus bersihin kompor dulu ya, Mak. Meskipun nih saya udah ngantuk banget karena udah beberes, udah ngerjain pekerjaan yang lain juga. Jadi yang penting kalau misalnya pas saya pulang, kompor tetap bersih dan gampang aja ngebersihin bagian-bagian rumah yang kotor, jadi nggak terlalu capek nantinya ya. Alhamdulillahnya bersihin kompor sekarang ini ya nggak susah lagi karena bagian kompor ini semuanya flat, jadi gampang untuk dibersihkan. Dan karena kompornya ini terbuat dari kaca, tempered glass, jadi saya juga udah punya pembersih kaca, jadi saya pakai untuk selalu buat ngebersihin kompor. Jadi pekerjaan saya lebih ringan ya, Mak. Alhamdulillah nih pinggang juga udah nggak terlalu mulai berasa lagi lah saya kalau kerja di dapur ngebersihin ini dan itunya. Dan pokoknya ini semua area dapur saya bersihkan. Kalau udah bersih seperti ini, saya juga enak ninggalin rumahnya tenang, nggak ada pekerjaan nanti yang terlalu berat. It's holiday time. Alhamdulillah akhirnya perjalanan dimulai juga. Karena saya nggak punya kendaraan, jadi saya menggunakan mobil layanan aplikasi dari tempat saya menuju rumah kakak saya yang ada di Bogor. Jadi karena semua saudara saya itu nggak ada yang di Sukabumi ya, Mak. Jadi semuanya di luar kota. Yang Sukabumi itu hanya keluarga dari suami saya aja. Dan alhamdulillah perjalanan juga lancar, nggak kena macet sama sekali. Mungkin karena ini sudah masuk hari kerja ya. Menempuh perjalanan 3 jam aja, saya sebenarnya udah nyampe dulu rumah kakak saya. Habis itu langsung keluar untuk cari makan karena lapar. Jadi rutinitasnya kalau ke rumah kakak saya ini sudah pasti harus mampir ke tempat yang satu ini karena kami tuh sebenarnya pecinta mie. Jadi kalau nggak kesini tuh aduh itu rugi banget rasanya ya. Apalagi di Sukabumi tuh belum ada yang namanya tempat seperti ini. Dan senangnya juga ditambah karena ternyata di sini nggak terlalu rame. Jadi berasa private resto aja nih buat saya ya. Sebenarnya saya tuh nggak suka ya, Mak, yang namanya tempat rame. Salah satu alasan kenapa saya nggak suka tempat rame ya karena nanti kalau rame makanannya jadi lama datangnya. Tapi ya saya juga nggak terlalu suka juga sih kalau tempatnya terlalu sepi ya. Yang penting ada beberapa pelanggan gitu ya. Sebenarnya ini udah jam makan siang sekitar jam 11 atau setengah 12 gitu ya. Tapi masih terlihat sepi ya, mungkin ini ternyata efek dari pandemi juga ya, Mak. Mudah-mudahan cepat pulih supaya resto-resto juga makin rame.
Makan siang sudah selesai, jadi ini saya mau pulang lagi, kembali ke rumah kakak saya. Supaya ya bisa istirahat aja ya Mak, karena tadi kan udah perjalanan ya. Dan tenaganya disimpan dulu untuk kegiatan besok. Keesokan harinya kami diajak sarapan sama kakak saya ini di luar. Dan sarapan ini sarapan sop ayam, jadi langsung kenyang ya, nasi dengan sop ayam. Dan kebetulan enak lagi nih tempatnya, jadi nggak terlalu rame. Ini biasanya rame banget kata kakak saya, jadi ini dapetnya pas sepi. Aduh, kalau sepi kayak gini tuh lowong ya Mak, napas juga jadi enak, makanannya juga enak, suasananya juga enak. Jadi alhamdulillah lah, perjalanan dilancarkan. Karena di Jabodetabek pasti kemana-mana jauh, amunisi harus full. Rutinitas kedua, kalau saya ke Bogor udah pasti nengokin makam almarhumah ibu saya. Jadi makam almarhumah ibu saya ini ada di Bogor, kalau papa saya ada di Sukabumi. Jadi setengah-setengah ya, kakak saya di Bogor dengan makam almarhumah ibu saya di Sukabumi dengan makam almarhum papa saya. Alhamdulillah saya kalau kesini udah bisa menerima semuanya ya Mak. Dengan kepergian beliau nih karena udah lama dari tahun 2007, jadi yang tersisa sama beliau itu hanya rasa rindu saya aja. Sedangkan saya kalau ke makam papa saya itu masih ada gitu sedikit rasa sedihnya ya. Habis dari makam saya mau ngicipin nih yang namanya produk UMKM nih, kebetulan saya juga mau bantu nih ya Mak, bantu promote usaha sepupu saya. Nah ini ada yang namanya barbekyuan ala Macita Grill dengan konsep rice bowl. Ini rice bowlnya isinya bisa ada beef, ada chicken, ada egg roll dan ada katsu. Kalau untuk beefnya ini pakai slice Yoshinoya, jadi rasanya juga enak banget karena dimarinasi dengan baik. Home service grillnya juga tersedia, jadi kalau mak-mak mau bakar-bakaran di rumah barbekyuan itu bisa juga. By the way, nggak kerasa nih vlog saya kali ini isinya makan-makan dan jalan-jalan. Ya namanya juga liburan ya. Dan besok saya sudah harus kembali ke rumah. Terima kasih ya Mak udah nonton vlog saya kali ini. Semoga masih ada yang bisa diambil untuk manfaatnya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye Mak.